Pernah mencium aroma pandan yang berpadu dengan manisnya gula merah? Di tanah Batak Toba, aroma itu punya nama. Namanya pohul-pohul. Pohul-pohul bukan sekedar makanan tradisional. Ia adalah sebuah kenangan. Kenangan masa kecil, dapur hangat, dan tangan ibu yang sabar mengaduk adonan. Terbuat dari tepung beras, kelapa parut, gula merah, dan daun pandan. Pohul-pohul dimasak perlahan hingga harum, legit dan lembut di setiap gigitan. Sederhana namun penuh rasa. Di balik kesederhanaannya, pohul-pohul menyimpan filosofi hidup orang Batak Toba, yaitu kebersamaan, kesabaran, dan rasa syukur terhadap hasil alam. Makanan ini sering hadir dalam momen kebersamaan, saat berkumpul keluarga, atau sebagai hidangan penghangat suasana. Hari ini, kita tidak hanya memasak, kita merawat tradisi, menghadirkan kembali pohul-pohul dengan rasa asli namun semangat baru. Karena dari aroma pandan yang sederhana, lahirlah cerita tentang budaya yang patut dijaga. Inilah pohul-pohul manis khas Batak Toba, harum, legit, dan penuh makna. Hai guys, sebelum kita mulai masak, kenalan dulu sama bintang utamanya. Yaitu inilah bahan-bahan yang bakal kita olah jadi pohul-pohul manis khas Batak Toba. Yang pertama yaitu beras yang akan kita jadikan tepung. Ini yang bikin teksturnya lembut dan pas di mulut. Lalu ada kelapa parut segar, gurihnya alami bikin rasa makin kaya. Ini dia gula merah, manisnya bukan yang nyegrek tapi hangat dan bikin nagih. Dan yang gak boleh ketinggalan daun pandan, aroma khasnya langsung bikin dapur wangi dari awal. Bahan-bahannya memang sederhana, tapi justru di situ letak istimewanya. Begitu semua digabungkan dan dimasak pelan-pelan, wanginya langsung keluar dengan ciri khas tradisional dan bikin nostalgia. Nah, sekarang bahan-bahannya sudah siap. Yuk kita olah satu persatu dan bikin pohul-pohul manis yang lezat, harum, dan pastinya bikin pengen nambah. Langkah pertama, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu beras. Beras ini kita cuci dulu sampai bersih. Kenapa harus dicuci? Supaya kotoran halus dan sisa pati yang menempel bisa hilang. Jadi hasil tepungnya lebih bersih dan lebih putih, serta rasanya juga lebih enak. Dan kenapa kita buat tepung beras sendiri, bukan pakai yang instan? Karena tepung buatan sendiri teksturnya lebih alami, lebih wangi, dan bikin pohul-pohul jadi lebih lembut waktu dimasak. Selain itu, kita juga bisa lebih yakin soal kebersihannya dan kualitas beras yang dipakai. Ini salah satu cara tradisional yang memang sudah dipakai dari dulu, dan hasilnya beda, lebih terasa rumahannya. Setelah dicuci bersih, beras ini nanti akan kita lanjutkan ke proses berikutnya sampai jadi tepung beras siap pakai. Pelan-pelan, tapi hasilnya sepadan. Setelah beras dicuci dan siap diolah, sekarang masuk ke proses yang paling tradisional, yaitu numbuk beras. Beras dimasukkan ke dalam lumpang lalu ditumbuk pelan-pelan, bukan asal kuat tapi pakai retime supaya hasilnya halus dan merata. Proses ini memang butuh tenaga dan kesabaran, tapi disinilah rasa itu mulai terbentuk. Aroma berasnya keluar, teksturnya terasa lebih hidup. Dengan cara ditumbuk manual, tepung beras yang dihasilkan jadi lebih alami, nggak terlalu halus tapi pas. Dan justru tekstur inilah yang bikin pohul-pohul nanti terasa lebih lembut, padat, dan khas. Ini bukan cuma soal bikin tepung, ini soal menjaga cara lama, cara tradisional yang dari dulu sudah dipakai orang Batak Toba di dapur mereka. Pelan-pelan, satu tumbukan demi satu tumbukan, beras berubah jadi tepung. Siap diolah jadi pohul-pohul manis yang harum dan legit. Nah, sekarang kita masuk dari gula merah, salah satu kunci rasa pohul-pohul. Gula merah ini kita potong kecil-kecil, bukan tanpa alasan. Potongan kecil bikin gula lebih mudah menyatu dengan adonan. Jadi, manisnya nggak berlebihan dan terasa merata di setiap kepalan. Saat dipotong, aromanya langsung tercium. Manis alami,
hangat, dan khas dapur tradisional. Aroma inilah yang nanti jadi ciri utama pohul-pohul. Sebelum lanjut, kita cuci tangan dulu ya, karena proses ini banyak melibatkan sentuhan tangan. Nah, di sini kita sekarang masuk ke tahap utama, yaitu membuat adonan. Tepung beras hasil tumbukan kita masukkan, lalu ditambahkan kelapa parut segar, dan kemudian yang terakhir potongan gula merah. Nah, kalau semisal kurang manis, sesuai selera boleh ditambahin gula putih ya teman-teman. Di sini kita nggak cuma mengandalkan takaran, tapi juga rasa dan sentuhan. Kalau adonan terasa terlalu kering, bisa disesuaikan. Kalau terlalu lembek, tinggal ditambahkan sedikit tepung. Nah, adonan yang pas itu pasti terasa lembut, mudah dibentuk dan nggak lengket di tangan. Adonan kemudian diaduk perlahan menggunakan tangan. Di sini kita nggak terburu-buru ya, pelan-pelan saja sambil dirasakan teksturnya. Adonan yang pas itu pasti nanti terasa lembab dan mudah dibentuk dan juga nggak lengket di tangan. Kalau sudah seperti ini, artinya semua bahan sudah menyatu dengan sempurna. Inilah adonan pohul-pohul sederhana, alami, dan siap dibentuk jadi kepalan-kepalan kecil yang penuh dengan rasa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kerasa tradisionalnya. Adonan diambil secukupnya, lalu dibentuk langsung pakai tangan. Pelan-pelan saja, nggak perlu buru-buru. Cukup dikepal, dirasakan teksturnya, lalu dibulatkan. Di tangan, adonan terasa lembut dan hangat. Kelapa parutnya menyatu, gula merahnya juga sudah merata, dan aroma pandan makin keluar. Gak ada cetakan, karena dari dulu pohul-pohul memang dibentuk seperti ini. Sederhana, apa adanya, namun penuh makna. Setiap kepalan mungkin gak persis sama, tapi justru itu yang bikin pohul-pohul terasa hidup. Buatan tangan, bukan buatan mesin. Di momen ini, bukan cuma makanan yang dibentuk, tapi juga tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Setelah semua pohul-pohul dibentuk, sekarang waktunya masuk ke tahap akhir, yaitu dikukus. Satu persatu, pohul-pohul kita susun rapi di dalam kukusan. Uap panas mulai naik, dapur pun perlahan dipenuhi aroma manis dan harum pandan. Proses mengukus ini penting loh, karena disinilah adonan matang pelan-pelan, tanpa menghilangkan rasa dan tekstur alaminya. Kita nggak perlu api yang terlalu besar, cukup panas yang stabil, biar pohul-pohul matang merata, lembut di dalam, dan tetap padat di luar. Sekarang kita tunggu waktunya, biarkan uap bekerja dan rasa berbicara. Wah, pohul-pohulnya sudah matang nih. Teksturnya terlihat lembut tapi tetap padat, nggak basah, nggak hancur, dan warnanya cantik banget loh. Saat disentuh, pohul-pohul terasa empuk dan hangat. Ini tanda kalau proses kukusnya pas, matang sampai ke dalam, tapi tetap menjaga rasa dan bentuknya. Inilah hasil dari proses panjang dan penuh kesabaran. Dari beras yang ditumbuk, dibentuk dengan tangan, hingga akhirnya siap disajikan.